ashabihi azwaji wa dzurriyyati wa ribayat ajma'in khassa ila jami'il ulama al-amilin wa syuhada wa salihin wa la'imatu rasyidin wa fuqahafidin wa jami'il tafsir hadithin musnadil kutub allati ta'alamu ala nabiyha wa tumal marhumin al-marhumat alim hadis salim rufati jami'in syarul al-fatihah ya karena kita halaman berapa? Halaman 7 apa? Oh iya ya. Opat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hikmatul ba'astuhu iqamatuhu jatuhu ta'ala ala khalqihi qala ta'ala walau anna ahlaknahum bi'adzabi min qablihi laqalu rabbuna laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa ayyadahu ay qawwahu bil mu'jizati al-dhahirati ayil ghalibati ala man aradaha fal mu'jizatu amran dhatun ala khilafil adati ala yadin nabiyyin aw rasulin ba'da bu'istuhu fi waqtin da'watin nubuwati war risalati kal hayai mayyiti wa i'damil jabali wan fijaril ma'i min baina ashabi amma law dhaharal amru fi yadi ghairu nabiyyi wa rasuli fa in kana waliyan fa huwa karama kama fi sayyidatina maryam faqad kana fi kafalati zakaria alaihi salam wa kana la yadkhulu alaiha ahadun ghairuhu wa kana idza kharaja min indiha aghlaqu alaiha sab'atu abwabin wa idza dakhala alaiha wajada indaha fakihatun syatta fi soifin wa fakihati soifi wa fi syattai fata'jibu min zalika wa sa'ala an tariqi wusuli zalika rizki ilaiha bi ghairi awanihi ma'al anal abwab mughliqatan wal farasi bi fatiha muhaddafatan fa ijabatuhu bi annahu min indillah wa anna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab tafdilan min ghairi takfiran wa kama fi sayyidatina Fatimah. Pokoknya tumben ada bisa enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hikmatul bi'tsati, dan hikmahnya kenapa Nabi diutus. Itu iqamatul hujjati, untuk menegakkan hujjah, dalil. Sekarang orang sekarang kan suka ribet dengan dalil, sedikit mana dalilnya. Nah, jadi Nabi itu diutus untuk menjadi hujjah, dalil. Jadi orang nggak pakai berhujjah lagi, nggak bisa. Ya, dalilnya Allah, hujjahnya Allah ala khalqi, atas makhluknya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qabli, apabila kami hancurkan mereka dengan suatu adab min qabli, daripada sebelumnya, laqalu, maka mereka akan bertutur, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta ilaina rasulan, kalau kenapa enggak kau utus kepada kami seorang rasul, para tabi ayatika, maka kami akan ikuti perintah kamu, ayat-ayat kamu. Jadi nggak ada alasan, Rasul udah diutus, gitu. Itu alasannya. Lalu aja nggak mau dengerin. Maaf deh, saya nggak tahu kalau suatu wajib. Buruk rumah, kayak nggak tahu suatu wajib. Semua mau gitu. Nggak bisa. Lalu aja kagak mau ngaji. Nah, jadi nggak ada istilah alasan nanti, biar dari istilah hujjah. Itu salah satu hikmah. Nanti kalau Allah misalnya mengadab satu kaum dengan alasan apa? Ya nggak tahu kalau ini dosa, nggak bisa.
Ya, kalau zina itu dosa nggak tahu, kalau mabuk itu dosa. Kan nggak bisa. Allah sudah utus Rasul. Ini nggak boleh, ini boleh. Kamu aja nggak mau ngikuti. Itu alasannya kenapa? Ya para nabi, Rasul diutus. Sekarang kan pewaris-pewarisnya. Gitu. Memang kalau kita nggak tahu dimafu. Nah, tetapi dimafunya ini bagaimana? Dilihat tinggalnya di mana. Kalau Islamnya baru masuk Islam, ya nggak tahu kalau khamr itu haram, itu dimafu. Islamnya baru dan tinggalnya di mana? Kalau tinggal di kota, ustadz banyak, guru banyak, pengajian ada, gitu. Itu nggak bisa dimafu. Nggak apa? Ketidaktahuannya nggak bisa ditolerir. Yang salah elunya. Ini salah satu alasan hikmah kenapa. Nah, Nabi juga wa ayyadahu ditolong oleh Allah, ay qawahu dikuatkan oleh Allah bil mu'jizati dhahirati dengan mukjizat yang zahir, yang nampak. Jadi kalau Nabi itu mukjizat harus nampak, harus diunjukin. Tidak boleh mukjizat itu disembunyi-sembunyiin. Kalau karomah sembunyiin. Misalnya nih, Ustadz Nur, Masya Allah, pas Semarang minta air Ustadz Nur, rezeki jadi lancar. Itu bukan saya itu kan. Nah, itu bukan aneh, itu ada cuma syariat doang. Tapi kalau mau nyumbang sih boleh. Sumpama. Tapi kalau bener nggak boleh juga sih. Ya. Jadi kalau karomah sembunyiin. Jadi nggak boleh karomah itu diunjuk-unjukin, takutnya orang nyembah dia. Jadi nggak boleh. Kalau karomah sembunyi. Jadi kalau karomah ada ketahuan nih, kalau wali bener nih, kalau walinya aba-aba sih girang. Kalau walinya bener, itu kalau karomahnya ketahuan orang, dia lebih baik mati. Lebih baik mati. Gitu. Contoh ada seorang budak dulu ya, seorang budak dibeli sama seorang tua. Ini kenapa budak belum laku-laku? Tahu nih, satu nih budak nih rese. Kata dia, kalau misalnya siang suruh apa aja terserah, asal malam jangan ganggu deh. Budak minta beli persyaratannya. Jadi mau milih tuan, kalau malam jangan ganggu dia. Itu doang syaratnya. Baru beli gua dah. Ya udah, hari ada tuan itu yang beli. Ya udah, oke setuju deh. Siang dia kerja, kalau malam udah asal masuk maghrib deh. Ya udah, walaupun tuannya butuh kayak apa juga dia nggak mau sama kerja. Terus dia minta dia kamarnya khusus depan di luar rumah. Jadi kayak kandang ayam itu dibikinin bubuk gitu. Jadi nggak tidur bareng sama di rumah majikannya. Nah, satu malam pernah tuannya bangun, dilihat itu malam ada cahaya dari kamar itu, kamar budak itu tembus ke langit. Akhirnya sampai ke tuannya, dia lagi munajat. Si budak nih, ya Allah, kalau saya bukan seorang budak, maka saya akan bekerja padamu siang dan malam ya Allah. Tapi saya ini keadaan saya sekarang ini hanya seorang budak. Jadi saya siang ini kerja sama orang, malam bekerja samamu ya Allah. Itu sampai pagi. Ya, kerja sama Allah. Tapi kalau siang dia kerja sama budak, majikannya suruh apa, kayak apa, kerja. Majikannya dengar. Pagi dipanggil ke budak. Sini, udah deh lu sekarang gue merdekain. Gitu. Lu kenapa? Dia nggak enak. Ternyata itu orang, budaknya itu orang hebat di mata Allah. Sampai ada cahaya begitu. Dan dia dengar doanya, munajatnya ke Allah. Jadi si tuan ini merasa nggak enak itu kalau apa? Orang soleh begini kok jadi budak gitu. Akhirnya tuannya merdekain, lu merdekain. Si budak tanya, Tuhan kenapa saya dimerdekain? Karena semalam saya dengar, saya lihat ada cahaya gini terus saya dengar doa kamu, makanya saya nggak tegak kalau kamu jadi kalau merdeka. Kamu merdeka jadi bebas, kamu kerja sama Allah yang lain Allah. Kata majikannya begitu. Apa langsung kata si budaknya? Ya Rob, inna siro qad dhaharo la uridu hayati ba'da mastaharo. Saya hafal tuh apa doanya itu ya. Apa karena memang ini cerita aneh apa unik itu. Ya Rob, la uridu hayati inna siro qad dhaharo la uridu hayati ba'da mastaharo. Ya Allah, ini rahasia sudah ketahuan orang. Maka ya Allah, saya nggak mau hidup ini setelah kalau udah ketahuan orang, saya nggak mau hidup. Matikan saya sekarang ya Allah. Mati hari itu. Selesai doa mati.
Itu wali itu begitu. Jadi kalau ketahuan lebih baik. Kalau kita diketahuan kita sakti, wah nah, lumayan kan ya sekali tiup beberapa juga. Nah, iya. Kalau doa kita mustajab nih orang bisa ngubur kita. Baru sudah naruh air tiup-tiup. Le, paling mati jadi bahaya. Jangan bang ya. Jangan dong. Jadi kalau wali itu begitu. Rata-rata begitu. Sampai ketahuan aja. Kan banyak cerita-cerita yang begitu ya. Ya kayak hari Abdul Hamid itu begitu. Muridnya mau pulang ke kampung, kata Kiai Ahmed, kamu pulang kampung ya. Kampung kamu kan ada pasar tuh, pasar Kliwonan kan gitu, ada pasar Legian kan, kamu kan gitu ya pasar. Nah itu ada orang gila yang di pasar tiduran gini-gini, bilang salam dari Hamid. Pulang kampung, pasal ngomongin orang gila tadi, Pak, dapat salam dari Hamid, saya sudah minta doa sama Bapak. Dasar Hamid, bukan rahasia orang, kurang aja tuh Hamid. Mana ya? Itu orang gila. Kiai Hamid domelin. Pergi aja tuh, nggak ada lagi di situ dah. Jadi mereka itu kadang-kadang ya nutupin diri kayak gitu, belaga jadi gila. Kadang-kadang mereka itu ya agak sholat, sama orang kelihatan nggak sholat, karena dia nggak mau ibadah itu kelihatan sama orang. Sampai begitu. Itu ada namanya toreko apa dulu tuh yang gitu tuh. Tapi di Indonesia udah jarang karena nggak ada kuat. Itu ada yang kayak gitu tadi. Kalau sekarang nggak sholat dibilang wali apa? Wali setan ya. Karena ada yang begitu kita nggak tahu. Kita kan hanya nilai orang dari mata kita, pengetahuan kita. Kalau wali-wali itu yang begitu. Kalau kita kan masih doyan apa? Ibadahnya masih doyan pengen ketahuan sama orang gitu. Nah, kalau tingkatannya udah ikhlas ya udah. Nggak bakalan ya la nuridu minkum jazaan wala syukur, nggak pengen dibalas, nggak sampai ucapan terima kasih udah nggak mau. Tolong aja, nggak mau. Itu orang-orang sekitar Nabi kayak begitu kelakuan. Makanya tawanan ya dikasih makan sama makannya. Kalau makannya korma ya tawanan korma sama, nggak dibedain. Jadi memberi makan tidak mau mengucapkan terima kasih maupun ya, jazaan wala syukur. Nah ini para nabi tuh kalau karomah mukjizatnya harus dinampakin. Tapi kadang-kadang ada wali yang begitu juga. Ya, ini boleh percaya boleh tidak, tapi katanya orang yang pernah ke Hadramut itu turunannya Habib Abdullah bin Abu Bakar Aidrus itu masih nyimpen susu setengah botol kecil, nggak dikit itu, dan itu susunya sampai sekarang nggak basi karena kejadian ratusan tahun yang lalu. Susu itu jadi cerita gini, ada orang tidak percaya wah Habib Abdullah Aidrus ini itu wali. Gue nggak percaya kalau wali, ada yang nantang begitu. Tapi kadang-kadang ya wali nggak bisa juga begitu. Lo maunya percaya gimana? Kalau nggak hujan susu, gue nggak percaya dah malu. Doa hujan susu. Dan itu susunya ada gitu, nggak basi. Jadi kalau memang itu susu palsu, susu itu ya mungkin udah basi dari dulu. Ini nggak basi, masih ada. Tapi nggak dikit, karena mungkin ada penguapan kok. Masih ada yang nyimpen. Jadi kalau mau buktiin dulu itu kejadian cerita itu bener, ya itu buktinya ada, susunya masih ada, nggak basi banget. Gitu. Kadang-kadang kan ada cerita sejarah tapi buktinya nggak ketinggal gitu, ya nggak tertinggal. Tapi nggak ada. Itu karomah, karena apa? Bukan mukjizat. Jadi istilahnya ada juga karomah yang dohiroh gitu, yang kelihatan dan memang harus dinampakkan. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan dalam manaqib itu yang saya pernah baca, pernah orang itu asal nyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani mati. Saya nih ngomong itu si Qadir tuh misalnya begitu ya, karena nggak percaya sama karomah. Qadir tuh lewat sini tadi, maksudnya Abdul Qadir Jailani. Saya nggak ngomong nyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak punya wudu, mati saya langsung.
seketika itu. Di zaman itu ada. Sampai-sampai para ulama-ulama itu demo sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ente kok sok banget sih jadi wali? Gitu istilahnya. Orang tiba nyebut nama ente gak pakai wudhu, pakai dimatiin. Gitu, pakai mati. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jilani? Itu bukan saya yang minta, itu Allah yang kasih. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani gak pernah doa gitu, ya Allah, kalau ada yang nyebut nama saya gak mau wudhu matiin ya Allah. Itu Syekh Abdul Qadir gak pernah doa begitu. Emang Allah yang kasih udah apain? Kalau kita kan, ya Allah dia jahat sama gue nih, modalin ya Allah. Iya, ya begini sama gue nih, boro-boro nyebut nama gak pakai wudhu, enggak? Itu emang Allah yang kasih, kata saya tadi udah apain? Saya nggak minta. Nah kenapa Allah itu bisa bikin kayak begitu? Karena waktu itu orang-orang Thariqat memusuhi. Apa Thariqat itu? Gak maju Islam sama dia. Kerjanya dikir aja. Nah, itu sebabnya itu kenapa akhirnya dimunculkan karomah. Karena memang satu sisi, satu situasi tertentu yang harus kayak begitu. Gitu ya. Kalau mukjizat harus dinampakkan. Ini dia. Susah ini ya. Ini kalau bukan iman, ini kita nggak percaya gini. Saya ada kitab judulnya Jami'u Karomatil Auliya. Saya waktu beli itu kitab, Habib Syekh Mustafa pesen. Ini kitab semuanya benar isinya. Cuman ente hati-hati, jangan sembarangan bacain ke orang. Kenapa? Iya kalau tuh orang percaya tentang karomah. Kalau nggak percaya, jadi gara-gara itu kitab orang jadi dosa, maki-maki itu wali. Ada nggak? Misalnya nih, orang yang komentar, misalnya maaf, Ewan Sehan, orang gila ini juga wali. Ada nggak yang komentar begitu tuh? Ya, ada kan? Itu orang komentar gara-gara siapa? Ada orang yang ngupload wali Wan Sehan sedang gini. Hanya orang lain lihat wali begitu. Nah, yang salah sebenarnya bukan siapa, bukan yang komentar, yang upload. Gitu. Karena orang nggak percaya jadi lihat. Nah begitupun kitab Jami'u Karomatil Auliya, saya dibilangin sama Habib saya, jangan sembarangan baca, atau kita baca jangan sembarangan terangin. Lihat dulu orangnya beriman apa enggak. Kalau nggak beriman para Karomatil Auliya, jangan dibacain, yang ada nanti dihina. Gitu. Itu kitab kayak begitu. Nah kalau mukjizat harus saya ceritain. Kenapa? Karena mukjizat harus dinampakkan. Gitu. Kalau nggak percaya sama mukjizat, berarti percaya sama nabinya. Apa itu mukjizat? Nah ini yang kita akan bahas nih. Ya. Fal mu'jizatu amrun dhoharun ala khilafil adati. Mukjizat itu adalah perkara yang nampak ala khilafil adati, di atas berbeda daripada kebiasaan. Jadi misalnya nih, api panas. Api adatnya itu panas. Ada yang pegang, agak panas. Nah itu namanya khariqul adat, menyalahi adatnya. Gitu. Mestinya api panas, kayak Nabi Ibrahim tuh, mestinya kebakar, nggak kebakar. Ini namanya mukjizat. Amrun ala khilafil adat, suatu perkara yang berbeda dari adat, itu namanya mukjizat. Itu definisi itu. Pegang dulu definisi itu. Ya. Sebab nanti ada perkara yang di luar kebiasaan, ada juga tapi bukan mukjizat namanya. Ada nggak orang minta doain, misalnya matanya picek nih, doain Syekh biar mata saya sehat, didoain, diludahin, cok, yang picek tetap picek, saya malah picek. Ludah bisa bikin picek. Ini kan amrul khariqul adat namanya. Tapi mukjizat bukan. Gitu. Mukjizat apa bukan? Bukan kan? Itu namanya apa? Ihanah atau istidrak. Iya, ihanah lah, tempatnya ihanah. Kayak siapa? Kayak Musailimah Al-Kadzab kan? Kalau Nabi orang sakit mata didoain, diludahin, baik. Kalau dia diludahin bukan makin baik. Yang sehatnya malah iya, yang sakit tetap sakit, yang sehat malah itu namanya kebalikan. Padahal ludah itu awalnya
kita gini nggak bikin sehat, nggak bikin sakit, tapi ada suatu perkara yang bisa kharikul ada, ya, menyalahi ada yang bisa bikin sehat, ada yang bikin, nah nanti itu bisa bikin apa namanya, ya, bukan mujizat namanya ya, kalau pemiliknya menjadi hina, itu namanya apa? Ihana, penghinaan. Jadi biar menghinakan yang punya itu. Ada orang minta doa ke rumah kita biar sehat, untuk tambah sakit, mau mencret. Itu ihana namanya, bukan karomat. Kalau ada juga dibacain langsung mencret. Kalau karomah dibacain langsung baik. Nah itu karomah namanya itu. Itu kalau ada juga. Padahal obat itu kalau dia pergi ke mana? Singapura ratusan juta, amannya cuma air doang sembuh. Itu namanya karomah. Ya, karomah biasanya pada wali. Nah ihana ada juga. Itu untuk menghinakan yang punya itu. Ya, itu ini penting ini ilmu ini. Ya. Tapi ilmu kalau kita nggak ada keimanan dalam hal-hal kayak gini percuma. Gitu. Masyarakat kan iman itu kan sesuatu yang gaib. Ya, kalau ini mujizat ini harus zahir. Nah, sehingga mujizat itu ala yadi nabiyin, di atas tangannya para nabi. Jadi nabi mana aja dikasih mujizat sama Allah. Makanya orang kalau mau ngaku nabi, lihat mujizatnya apa. Dia Eden, ngaku nabi, apa mujizatnya? Tanya. Yang baru ada lagi 26. Ada lagi di TV lagi ramai. Oh iya, 26. apa nabi 26 saya nggak tahu tuh. Dulu kan Sadek ya. Enggak ada lagi, Bi. Sekarang lagi viral. Oh, Di nabi Lampung. di Lampung nabi 26. Iya, yang ke-26 dia. Nabi hujan. Ada. Nabi yang ke-26. Nah itu. Tanya mujizatnya apa? Karena nabi itu harus punya mujizat. Itu. Gak bisa nggak pakai mujizat. Karena Allah nolong nabi. Gitu ya. Kalau aku-akuan aja mah. Ya. Apa mujizatnya? Au rasulin itu ya kepada rasul. Ba'da bi'tsatihi, setelah diangkat jadi kenabian. Tapi kalau sebelum jadi nabi namanya bukan mujizat. Ini penceramah suka salah nih. Ya. Contoh, Nabi waktu berdagang dengan Maisarah membawa dagangannya Bunda Khadijah, Nabi dapat mukjizat, yaitu apa? Dipayungi sama awan. Itu bukan mukjizat. Ya. Itu bukan mukjizat. Kenapa? Karena waktu itu Nabi belum berumur 40 tahun. Jadi definisi mukjizat itu harus jadi nabi dulu. Jadi kalau belum jadi nabi ya bukan mukjizat. Ya. Namanya irhasot. Nah, itu kalau kata pengalaman ngaji fikih itu apa? Tauhid, tahu itu namanya irhasot. Nabi dibelah, ya kan? Gantungnya dicuci. Itu irhasot, jangan bilang mukjizat. Tapi penceramah bilang apa? Mukjizat. Salah. Mukjizat itu harus setelah nabi. Nah, diangkat jadi nabi. Kalau Nabi Isa kecil terus bisa ngomong, benar mukjizat. Kenapa? Karena Nabi Isa diangkatnya waktu lahir udah jadi nabi. Jadi harus syaratnya jadi nabi dulu. Nah, kalau Nabi kita Muhammad SAW ada kejadian-kejadian aneh sebelum diangkat jadi nabi, namanya bukan mukjizat tapi irhasot namanya. Nggak tahu di sekitar ini ada apa enggak ya? Lupa, udah lama nggak baca kitab ini. Tapi di kitab-kitab lain, kitab tauhid lain, ya saya baca ya seperti itu. Ya ada irhasot, ada istighrot, ada ihana, ada mukjizat. Itu beda semua. Sihir juga begitu sih. Nah, jadi definisinya gitu. Jangan salah kita yang ngaji nih, Nabi mukjizatnya ini, mukjizat itu. Ya, jangan bilang mukjizat kalau begitu. Gak bisa, itu namanya irhasot. Kalau Al-Quran mujizat, Al-Quran mujizat. Karena kan turunnya Al-Quran kan Nabi setelah jadi Nabi. Kalau ada Al-Quran turun Nabi sebelum jadi Nabi bukan mujizat. Apa itu mujizat? Nah, mujizatun kholidah, mujizat yang abadi. Kalau tongkat Nabi Musa
mukjizatnya sampai situ doang. Tapi umatnya pegang nggak tongkatnya? Mukjizatnya Nabi Isa ngidupin orang mati, umatnya ada yang mengarisin nggak? Nggak ada. Tapi mukjizat Nabi Muhammad kan Al-Quran, umatnya ada yang ngarisin nggak? Ada yang bisa baca? Ada yang udah bisa baca? Ada yang baca? Sayang ya, mukjizatnya Nabi itu abadi, kita kebagian tapi bacanya nggak bisa. Sekali bisa baca nggak mau baca. Ada yang bisa baca itu nggak paham, nggak paham. Itu mukjizat yang abadi. Diwarisin tuh. Hanya beruntung kita punya Al-Quran. Kalau udah punya ya jangan ditaruh doang, dibaca itu mukjizat. Makanya Al-Quran, ngerti nggak ngerti, definisi Al-Quran itu apa? Al-muta'abbadu bitilawati, dihitung ibadah dengan membaca. Paham nggak paham? Udah itu baca. Mau bacanya Bismillah, itu dapat pahala udah. Gitu. Makanya afdolul ibadah umati tilawatul Quran, paling afdolnya ibadah umati baca. Tapi sekarang ya Al-Quran udah diremehin ya. Ada nggak yang naruh Al-Quran di sini? Ada. Yasin seringan. Yasin. Ya. Jadi dari situ aja kita udah nggak hormat, apalagi itu mujizat itu. Walaupun hanya kertas, iya memang kertas. Ada juga yang naruh begini, kakinya begini. Nah iya. Baca Qurannya begitu ya. Iya, kakinya begitu. Naruh Al-Qurannya begitu. Disamain sama kitab biasa. Sama kok ini cetakan Cina. Ternyata Baru Cina. Emang PT Cina semua. Ya. Itu rasanya. Jadi harus kita bedakan ya. Agama itu udah sempurna. Ada ilmu agama, ada beragama. Ini tiga ini bisa beda. Kalau agama Islam udah pasti sempurna karena Allah yang mengatakan itu. Al-yauma akmaltu lakum, aku sudah sempurnakan. Jadi agama sempurna. Nah, terus ilmu agama. Nah, ilmu agama ini yang bikin beda, bukan ilmunya. Imam Syafi'i sumbernya Al-Quran, hadis. Itu ilmu agamanya Imam Syafi'i itu. Imam Malik juga Al-Quran, hadis. Ya, Imam Abu Hanifah Al-Quran. Imam yang lain juga pada ngambilnya Al-Quran dan hadis. Itu namanya ilmu agama. Pahamnya yang beda. Dari Al-Quran dan hadis, ada yang baca Fatihah pakai bismillah. Ada hadisnya. Tanya, wahai Imam Malik kenapa nggak pakai bismillah? Ada hadisnya. Itu namanya ilmu agama. Imam Syafi'i kenapa pakai bismillah? Ada hadisnya. Nah, jadi sebetulnya sama. Ya. Ilmu agama itu semua sama, sumbernya Al-Quran dan hadis. Nah, yang bikin beda apa? Paham. Udah, sampai situ. Nah, sekarang beragama. Nah, kita beragama nih. Ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai. Nah, itu beragama. Artinya apa? Selera. Lo mau ikut apa senangnya? Saya mau ikut Imam Syafi'i. Saya mau ikut Imam Malik yang nggak pakai bismillah, yang nggak pakai kunut, seumpama begitu. Saya mau ikut Imam Ahmad Hambal. Terserah, itu selera. Dihidangin. Ada doa sukun, ada doa martabak. Selera. Ya. Jadi gimana? Jangan sampai jadi kafir gara-gara beda di situ. Paham ya? Kafir itu gak pakai kunut. Lu yang neraka lu pakai kunut. Nah, ini. Hah? Padahal yang salah siapa? Enggak salah. Enggak salah. Jadi agamanya disalah-salahin. Ini Islam gimana sih kok bisa beda gini? Islamnya disalahin. Padahal pahamnya yang salah. Kan selera. Waduh, ini berat ya ngomong gitu aja dah. Ya enggak? Ini aduh ya yang jelas lah. Kalau kata Gus Bah, cangkem jangan elek lah. Mulut jangan sampai kotor gitu kalau gitu. Kalau beragama tuh mulut jangan sampai kotor. Orang dineraka-nerakain, jangan lah kalau bisa. Itu harus kita pahamin. Ada beragama, ada ilmu agama, ada beragama. Gitu. Pahamin. Jadi kotak-kotakin dulu.
Jangan gara-gara apa namanya beda paham, beda mazhab kita menuduh orang kafir, kan gitu. Jangan. Atau non muslim ya gitu, nggak bisa gitu. Karena mereka pun ngambil Al-Quran dan hadis. Nah, masalah beragama itu selera kita. Kamu nggak doyan tahlil ya silakan. Kita mah mau beragamanya pakai tahlilan kalau orang mati. Itu kan selera. Hah? Selera. Ya udah sampai situ dulu deh, kita terusin besok mujizat ya. Kepanjangan ini. Kasihan sopir saya baru nih. Enggak. Dapat melek malam dia karena jatahnya tahajud. Rabbana fa'alna bima anzalna. Alhamdulillahirabbil alamin.